Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari minggu yang lalu. Oke, sudah siap? Intinya yang penting kalian fokus dalam pembelajaran ini. Insya Allah ketika kalian lebih fokus, pengalaman Ustazah, ketika belajar lebih fokus, lebih memperhatikan, lebih memahami, maka daya ingat kita itu akan lebih kuat daripada orang yang ketika belajar di situ disambi dengan hal yang lain, terus tidak fokus, nah itu nanti akan mudah lupa. Gitu ya. Oke, lanjut saja. Nah, kemarin kita sudah mempelajari beberapa hal, yaitu tentang pengertian relasi. Relasi kemarin apa? Masih ingat nggak? Kemarin kita mempelajari relasi. Relasi itu artinya adalah hubungan. Oke. Nah, terus kita juga kemarin mempelajari tentang memahami konsep relasi dua himpunan, kemudian menyajikan atau menyatakan relasi, kemudian membahas pengertian fungsi, terus memahami konsep fungsi. Tapi kemarin masih ada beberapa yang bertanya tentang konsep dari fungsi. Nah, nanti kita bahas lagi tentang konsep fungsi. Berikutnya nanti kita akan mempelajari fungsi korespondensi satu-satu, notasi fungsi, daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil fungsi, fungsi linear termasuk grafik fungsi. Kayak gitu. Nah, lanjut. Ustazah nanya, kalian sudah bisa membedakan antara fungsi dan bukan fungsi? Ya, masih ada yang bertanya-tanya ya, aduh bedanya fungsi sama bukan fungsi itu apa? Nah, jadi kita mengingat lagi atau kita ulas lagi tentang pengertian fungsi yang kemarin. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu pada anggota B. Oke, jadi setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Jadi di anggota A atau himpunan awal itu tidak boleh ada yang jomblo, jadi semuanya harus terisi. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jadi semua yang ada di anggota A atau himpunan awal itu hanya terisi satu saja, dia tidak boleh mendua. Jadi cukup satu saja. Oke, contohnya seperti ini. Nah, bisa saya jelaskan contoh fungsi kita bisa lihat. Di sini ada dua himpunan. Oke, sebelum lanjut, evaluasi sedikit. Kalau membuat diagram panah, itu harus diberi boleh di kotaknya seperti ini, atau dilingkari. Jadi nggak boleh cuman A, terus bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, udah gitu tok. Nggak boleh. Oke, jadi harus ada boleh lingkaran, boleh kotak. Nah, kita lanjut. Dan jangan lupa pembelajaran ini kalian catat di buku catatan. Jangan lupa ya, kalian waktu kontra belajar sudah Ustazah sarankan untuk memiliki 2 buku tulis yang disampul warna merah, satu untuk catatan, satu untuk tugas. Jadi, informasi seperti ini harus kalian tulis di buku catatan. Oke, lanjut. Untuk himpunan A atau anggota A atau himpunan awal ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jangan lupa di sampingnya juga harus ada titik-titiknya seperti ini. Nah, oke. Kemudian himpunan kedua atau anggota B-nya ada A, B, C, D, E. Oke. Nah, dari himpunan A ke himpunan B, kita lihat. A-nya ini terisi semua kan? Jadi angka 1 punya pasangan di A, angka 2 punya pasangan ke A, angka 3 punya pasangan ke C,
4 punya pasangan ke C, 5 punya pasangan ke E. Berarti ini fungsi atau bukan? Ini termasuk fungsi. Kenapa? Karena di himpunan awal atau anggota A-nya ini tidak ada yang jomblo. Semuanya terisi. Loos di B-nya, nah untuk di himpunan kedua atau anggota B-nya, dia boleh jomblo, boleh mendua, tidak apa-apa. Jadi patokan kalian harus di daerah asalnya ini harus tepat 1 terisi. Oke, nggak ada yang boleh jomblo. Berikutnya kita lihat yang gambar kedua. Untuk himpunan awal atau anggota A-nya ada PHR. Oke. Dan anggota B-nya ada 1, 2, 3, 4. Nah, di anggota A ini terisi juga semuanya. P ke 1, H ke 3, R ke 2. Nah, ada yang jomblo nggak? Nggak ada. Ada yang mendua? Nggak ada. Berarti dia fungsi. Jadi walaupun di himpunan kedua atau anggota B-nya ada yang jomblo, itu tidak masalah. Yang penting di daerah asalnya ini harus terisi semua. Berikutnya gambar yang ketiga, anggota A-nya ada 1, 2, dan 3. Dan memiliki pasangan semua tepat 1. Kayak 1 ke 5, 2 ke 6, 3 ke 7. Berarti ini juga udah jelas dia namanya fungsi. Oke. Nah, lebih paham lagi Ustazah kasih contoh yang contoh bukan fungsi. Kita lihat. Himpunan awal atau anggota A-nya itu ada 2, 3, sama 5. Nah, kenapa dia tidak fungsi? Karena kita bisa lihat di angka 5-nya, dia tidak punya pasangan atau dia jomblo. Berarti jelas dia bukan fungsi. Oke, berikutnya gambar yang kedua. Nah, di sini udah dari himpunan awalnya atau anggota A-nya itu 1-nya udah jomblo, 3-nya mendua, punya pasangan lebih dari 1. Terus angka 5-nya juga jomblo, berarti dia bukan fungsi. Nah, sekarang gambar ketiga. Nah, kemarin juga evaluasi, kalian bisa lihat PR kalian. Himpunan awal atau anggotanya ada 2, 3, sama 4. Walaupun dia punya pasangan semua, apa dia fungsi? Bukan loh. Kenapa bukan fungsi? Kan dia punya pasangan semua. Kita lihat. 2, oke, punya pasangan tepat 1 di B, yaitu 2 ke 6. 3 ke 6. Tapi 4-nya dia punya 2 anggota di B. 4 ke 8 dan 4 ke 12. Berarti 4-nya dia mendua. Berarti dia fungsi atau bukan? Jelas dia bukan fungsi. Jadi kalian cek lagi. Kemarin waktu ada tugas menentukan menentukan fungsi atau bukan fungsi, kalian lihat. Ada yang salah nggak dari pekerjaan kalian? Oke. Jadi intinya yang kalian lihat di depan ini, baik contoh fungsi maupun contoh bukan fungsi, ini semuanya relasi. Oke. Jadi relasi itu yang penting 2 himpunan itu saling berhubungan, itu namanya relasi. Tapi atau semuanya ini fungsi? Belum tentu. Oke. Karena apa? Fungsi punya 2 syarat. Syaratnya apa? Tepat 1 pada setiap anggota A-nya tepat 1 pada anggota B. Oke. Dan setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Oke. Jadi intinya kalau dia fungsi, pasti dia relasi. Oke, kalau dia itu fungsi, pasti dia relasi. Tapi kalau dia relasi, belum tentu dia fungsi. Kayak gitu ya. Kenapa? Untuk relasi sendiri yang penting mereka saling berhubungan. Jadi mereka nggak punya ketentuan himpunan di awalnya harus terisi semua, tidak boleh mendua, itu tidak punya ketentuan. Jadi harus kalian ingat-ingat, kalau dia fungsi udah pasti dia relasi. Tapi kalau dia relasi, belum tentu dia fungsi. Oke, bisa dipahami pelan-pelan.
Berikutnya, menyatakan atau menyajikan fungsi. Fungsi itu artinya pemetaan ya. Nah, cara menyatakannya sama seperti relasi. Ada berapa cara kemarin? Ada 3 cara. Yaitu yang pertama dengan diagram panah. Yang kedua dengan diagram kartesius. Dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Kalian kerjakan juga ini di buku catatan. Ustazah akan bimbing kalian cara mengerjakan soal berikut. Oke, kalian perhatikan. Diketahui himpunan K itu A, B, C, D. Berarti himpunan K ini adalah himpunan awal. Oke, berarti himpunan K ini himpunan awal. Dan L itu 1, 2, 3. Berarti L ini himpunan kedua. Nah, pertanyaannya yang pertama, buatlah diagram panah yang menunjukkan fungsi F jika diketahui A ke 1. Jadi panah ini bacanya ke ya. A ke 1, B ke 3, C ke 1, dan D ke 3. Oke, berikutnya yang B. Nyatakan F dengan diagram kartesius. Oke. Yang C, nyatakan F sebagai himpunan pasangan berurutan. Oke, kita kerjakan yang A dulu. Kalian coba gambar, bentuknya sama seperti ini. Kalian gambar diagram panahnya, jangan lupa dilingkari boleh, dikotaki boleh. Yang penting ada di dalam. Oke. Nah, himpunan awalnya tadi siapa? K. K-nya ada A, B, C, D. Jadi nulisnya jangan lupa dikasih titik di sampingnya. Harus dikasih titik. Kemudian himpunan keduanya L, yaitu 1, 2, dan 3. Sampingnya juga dikasih titik, jangan lupa. Oke, ketika ada A ke 1, berarti kalian dari titik yang di dekat A, kalian ambil garis ke L yang angka 1. Jangan lupa dikasih panah tapi di tengah. Nggak boleh di pucuknya sini, nggak boleh. Harus di tengah garis. Berikutnya B ke 3. Berarti kalian tarik dari titik B ke 3. Ke angka 3 sini. Kalian hubungkan dan jangan lupa dikasih panah di tengah. Kemudian C ke 1. C ke 1. Dari titik C ke angka 1. Dan jangan lupa dikasih panah di tengahnya. Kemudian D ke 3. Nah, kalian hubungkan ke sini. Terus jangan lupa dikasih panah. Oke, sudah? Nah, dari diagram panah itu menunjukkan dia fungsi atau bukan. Oke, dari yang tadi, diagram panah ini menunjukkan ini fungsi atau bukan? Iya, ini termasuk fungsi. Kenapa? Karena di himpunan awal atau himpunan K-nya semuanya terisi. Dan tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang mendua. Berarti dia namanya fungsi. Oke. Dicatat yang rapi. Berikutnya kita ke B. Diagram kartesius. Nah, di diagram kartesius ini ada 2 garis. Yang mendatar dan yang tegak. Kalian perhatikan. Himpunan awal itu posisinya selalu yang mendatar. Oke. Jadi himpunan awal atau himpunan K yang mendatar. Nah, di sini berarti diisi apa? Kita lihat yang di atas. Oh, yang pertama A. Berarti di sini A, B, C, dan kemudian di sini D. Nah, sekarang yang tegak otomatis dia himpunan yang kedua. Nah, tapi evaluasi juga. Kalian lihat pekerjaan kalian kemarin.
Walaupun di sini angka satunya di atas, jangan kalian tulis titik paling atas ini angka 1, terus ini 2, sini 3. Nah, itu nanti salah. Kenapa? Karena titik pusatnya itu kan pasti 0 kan? Berarti di sini 0. Otomatis atasnya di sini angkanya 1. Jadi 1 ini berada di paling bawah. Berarti di sini angka 1, sini angka 2. Nah, yang paling atas itu angka 3. Bukan angka 1. Jadi kalian bisa lihat. Kalau kemarin pekerjaan kalian salah, kalian bisa benahi. Nah, sekarang menentukan titiknya. Kita bisa lihat tadi, A ke 1. Nah, di sini A, di sini 1. Berarti titiknya di penghubung antara A dan 1 di sini. Oke, berikutnya B ke 3. Di sini B, di sini 3. Berarti titiknya di sini. Oke, kemudian C ke 1. Di sini C, di sini 1. Berarti titiknya di bawah sini. Kemudian D ke 3. Di sini D, di sini 3. Nah, posisinya di paling atas. Oke, kalian pahami dalam pembuatan kartesius, dalam pembuatan diagram panah. Ingat, kalau diagram panah jangan lupa dilingkari atau diberi kotak. Dan untuk kartesius, ingat walaupun di sini angka satunya paling atas, tapi di sini jangan angka 1, tapi angka satunya dari bawah. Oke, bisa dipahami. Oke, ini tadi diagram kartesius. Sekarang kita ke C. Himpunan pasangan berurutan. Tinggal dilihat tadi. A ke 1 berarti A, 1. Himpunan awal selalu di depan. Kenapa? Ingat kayak kemarin himpunan pasangan berurutan itu X, Y. Kalau di dalam abjad X dulu apa Y dulu? Pasti X dulu. Maka himpunan awalnya posisinya di depan. Berarti A, 1. Kemudian yang kedua, B ke 3. Berarti di sini B, 3. Berikutnya C ke 1. Berarti C, 1. D ke 3. Berarti di sini D, 3. Oke, itu tadi. Ada diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan. Jadi untuk menentukan relasi sama fungsi ada penyajiannya ada 3 cara. Yang sama, oke? Berarti diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Oke, berikutnya. Nah, kesimpulannya dari tadi apa? Bahwa sifat-sifat fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B itu ada 2. Yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Oke, jadi anggota A atau himpunan awal tidak boleh ada yang jomblo. Kemudian yang B, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jadi di anggota A atau himpunan awal tidak boleh ada yang mendua, harus terisinya cuma 1 saja. Nah, sekarang menentukan banyak fungsi dari 2 himpunan. Gimana sih cara menentukannya? Kalian bisa melihat. Oke, nah di sini kalian nggak boleh bingung. Dan insya Allah keluar di PTS, jadi kalian pahami baik-baik. Yang nomor 1, banyak anggota A atau NA, N dalam kurung A, itu ada 2 anggota. 2 anggota itu maksudnya bisa AB, atau 1, 2, atau 4, 5, jadi memiliki 2 anggota. Kemudian banyak anggota B atau NB itu cuman 1. Oke, cuman 1. Nah, banyak fungsi dari A ke B. Kita lihat, banyak fungsi dari A ke B. Kalau dari A, berarti A-nya ini sebagai pangkat. Nah, ini rumusnya seperti itu. Lalu ke B, himpunan keduanya, itu yang di bawah. Nah, berarti NB pangkat NA. NB-nya tadi berapa? 1, NA-nya ada 2. Berarti 1 pangkat
2. 1 pangkat 2, berarti 1 kali 1 jawabannya 1. Lalu kalau banyak fungsi dari B ke A, kalau dibalik sama apa beda? Kita lihat. Banyak fungsi dari B ke A. Berarti yang di bawah B atau A? Nah, karena dari B, berarti B-nya ini sebagai pangkat. Berarti rumusnya NA pangkat NB. Pokoknya kalau yang himpunan pertama, jadi dari B, berarti B-nya itu sebagai pangkat. Dari A, berarti A-nya itu sebagai pangkat. Cara mengingat-ingat itu seperti itu. Nah, kita masukkan angkanya. Karena dia dari B ke A, berarti B-nya otomatis pangkat. Berarti yang di bawah NA. NA-nya berapa? 1. Ini NA-nya 2. Berarti di sini 2. Kemudian NB-nya ada 1. Berarti 2 pangkat 1. Jawabannya 2. Gitu ya. Berikutnya. Ini jangan lupa kalian gambar juga. Berikutnya ketika anggota A atau NA-nya itu 1. Kemudian banyak anggota B atau NB-nya itu 2, maka banyak fungsi dari A ke B. Dari A ke B, berarti A-nya sebagai pangkat. Oke, berarti B-nya di bawah. B-nya tadi berapa? 2. Berarti 2 pangkat A-nya 1. Berarti 2 pangkat 1. Jawabannya 2. Berikutnya, banyak fungsi dari B ke A. B dari B, berarti disebut pertama. Berarti B-nya sebagai pangkat. Oke, berarti NA-nya di bawah. Berarti NA-nya berapa? 1, NB-nya sebagai pangkat. 2, berarti 1 pangkat 2, jawabannya 1. Oke. Nah, berikutnya, yang ketiga. Ustazah bantu jawab. Di sini ada anggota A-nya 3. Anggota B-nya 2. Banyak fungsi dari A ke B. Dari A ke B. Berarti pangkatnya yang A atau B? Pangkatnya yang A. Karena disebut pertama dari A. Berarti A-nya sebagai pangkat. Nah, di sini kalian tulis A. Oke. Berarti B-nya di bawah. B-nya tadi 2. Berarti 2 pangkat 3. NA-nya kan 3. Berarti 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. Karena pangkat itu artinya perkalian yang diulang. Berarti 2 kali 2, 4. 4 kali 2, jawabannya 8. Oke, berikutnya. Nah, ini kosong semua. Kalian ingat-ingat. Banyak fungsi dari B ke A. Dari B ke A. Berarti B-nya sebagai pangkat. Berarti di sini NA pangkat NB. Oke. NA pangkat NB. NA-nya berapa? 3 pangkat 2. Di sini 3 dipangkatkan 2. Berarti 3 kali 3, 9. Oke, yang terakhir nomor 4. Anggota A-nya ada 2. Anggota B-nya ada 3. Nah, banyak fungsi dari A ke B. Dari A ke B. Berarti A-nya sebagai pangkat. Oke. Nah, B-nya kan 3. Berarti 3 pangkat. NA-nya sebagai pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2 jawabannya 9. Oke, satu lagi. Di sini banyak fungsi dari B ke A. Berarti dari B. B-nya sebagai pangkat. Berarti NA pangkat NB. Nah, berarti NA pangkat NB. NA-nya berapa? 2 pangkat 3. Berarti 2 kali 2 itu 4. 4 kali 2 jawabannya 8. Oke, jangan lupa kalian tulis di buku catatan. Oke. Nah, jika banyak, kesemuanya tadi rumusnya, jika banyak anggota himpunan A itu sama dengan NA, dan banyak anggota himpunan B sama dengan NB, maka
banyak fungsi yang mungkin dari A ke B. Dari A ke B, berarti kalau dari A, berarti A-nya yang disebut pertama ini sebagai pangkat. Jadi diingat-ingat cara nentuinnya, nggak boleh kebalik-balik. Yang kedua, banyak fungsi yang mungkin dari B ke A. Dari B ke A. Oh, B dulu yang disebutkan, berarti B-nya ini sebagai pangkat. NA-nya di bawah. Oke, biar lebih paham. Kalau itu tadi kan cuma langsung, nah ini soal yang agak panjang. Kalian perhatikan. Jika A atau himpunan awal itu 1, 2, 3, 4, 5. Dan B, X di mana X kayak gini namanya berarti besar ya. X lebih besar dari 5 dan X kurang dari atau sama dengan 10. X bilangan ganjil. Berarti X itu termasuk bilangan ganjil, ada ketentuannya. Tentukan banyak semua fungsi yang terjadi berikut ini. Ada 2 soal. Yang pertama, hanya fungsi dari A ke B. Kita lihat dulu dari A ke B. Berarti A ini sebagai pangkat karena dia disebut pertama. Terus kalau B, fungsi dari B ke A. Dari B ke A, berarti B-nya ini yang sebagai pangkat karena disebut pertama. Nah, cara jawabnya kita tulis dulu. Tadi himpunan awalnya atau A-nya tadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi NA itu maksudnya banyaknya anggotanya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Kemudian yang B, tadi di mana X lebih besar dari 5 dan X kurang dari atau sama dengan 10, X bilangan ganjil. Oke, bilangan ganjil itu dimulai dari angka berapa? Yang masih ingat? Ini pelajaran waktu kalian SD, waktu kalian kelas 7, itu ada bilangan. Oke, berarti bilangan ganjil itu dimulai dari angka 1. Jadi 1, 3, 5, dan seterusnya. Tapi di sini ada ketentuan. X-nya lebih besar dari 5, berarti 1 boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena harus lebih besar dari 5. 3 nggak boleh, karena 3 masih kurang dari 5. 5 nggak boleh juga. Lah kenapa? Karena nggak ada tanda sama dengannya di sini. Jadi harus lebih besar daripada 5. Berarti setelah 5 angka ganjilnya apa? Bilangan ganjilnya yaitu 7. Kemudian 8 termasuk enggak? Enggak. Kenapa 8 itu bilangan genap? Berarti 8 bukan ya. 9. Nah, 9 ini bilangan ganjil, jadi boleh. Lah ini kan ini sama dengan 10. Kenapa 10 tidak dimasukkan? Karena 10 itu bilangan genap, bukan bilangan ganjil. Maka B-nya ada berapa anggota? Cuman ada 2, yaitu 7 dan 9. Oke, jadi kita udah tahu A-nya itu ada anggotanya ada 5 dan B-nya ada 2. Nah, ingat tadi A-nya banyak semua fungsi yang terjadi dari A ke B. Karena A disebut pertama berarti A sebagai pangkat. A-nya tadi ada berapa? 5. Berarti 2 pangkat 5. Nah, ingat pangkat itu adalah perkalian yang diulang. Berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5. Jawabannya 32. Oke, berikutnya yang B. Banyak semua fungsi yang terjadi dari B ke A. Dari B ke A. Dari B berarti B yang disebut pertama. Berarti B sebagai pangkat. Berarti NA-nya di bawah. NA-nya tadi berapa? 5 pangkat 2. Berarti 5 kali 5 jawabannya 25. Jadi jangan sampai keliru cara menentukannya. Ini sering sekali keluar di PTS maupun di PAS. Jadi kalian harus pahami baik-baik. Oke?
Berikutnya kita akan mempelajari fungsi korespondensi satu. Oke. Nah, biar kalian tahu, fungsi korespondensi satu-satu itu seperti apa. Kalian bisa lihat, kalian juga harus ingat tentang fungsi ya. Syarat fungsi yaitu setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Kita cek apa ini semua fungsi? Ya, semua ini fungsi. Kenapa? Karena di A-nya semuanya terisi, nggak ada yang jomblo. Dan di A-nya ini atau di himpunan awalnya nggak ada yang mendua. Walaupun di himpunan keduanya atau di anggota B-nya ada yang jomblo, ada yang mendua, tidak masalah. Patokannya itu di himpunan awal atau anggota A. Berarti ini namanya fungsi. Nah, sekarang yang termasuk fungsi korespondensi satu-satu itu seperti apa? Nah, syaratnya dari fungsi korespondensi satu-satu, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Oke, berarti di himpunan awalnya harus terisi semua dan hanya memiliki satu pasangan atau suatu yang terisi. Setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A, harus ada fallback-nya. Jadi ketika himpunan A-nya ini harus terisi semua setepat satu, di anggota B-nya juga harus tepat satu. Boleh ada yang kosong nggak? Atau boleh ada yang jomblo nggak? Nggak boleh. Di himpunan keduanya, nggak boleh ada yang kosong, atau nggak ada yang boleh jomblo, dan nggak boleh ada yang mendua. Jadi harus tepat satu. Oke. Seandainya di sini himpunan A-nya itu 4, berarti di sini juga 4. Iya, harus 4. Berarti kalau misalnya anggota A-nya itu ada 5, B-nya juga harus 5. Iya. Dan semuanya harus sama-sama terisi. Nggak boleh ada yang jomblo dan nggak ada boleh mendua. Kalau yang di fungsi tadi, hanya dilihat dari himpunan A-nya saja atau himpunan awalnya saja. Himpunan B atau anggota keduanya itu nggak diperhatikan. Tapi untuk di fungsi korespondensi satu harus diperhatikan. Jadi anggota A harus memiliki pasangan tepat 1 dan anggota B juga memiliki pasangan tepat 1. Jadi sama-sama nggak boleh ada yang jomblo dan sama-sama tidak boleh ada yang mendua. Oke. Jadi tahu bedanya ya antara fungsi sama fungsi korespondensi satu-satu. Jangan lupa kalian tulis. Next. Kita ambil kesimpulan, dari fungsi korespondensi satu-satu itu, bahwa suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi korespondensi satu-satu jika memenuhi syarat sebagai berikut. A, atau yang pertama, setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B. Jadi di anggota A atau himpunan awalnya harus terisi satu-satu. Nggak boleh jomblo dan nggak boleh mendua. Kemudian yang B, setiap anggota B mempunyai tepat satu pasangan di A. Jadi harus sama-sama. Di anggota kedua atau anggota B-nya itu harus terisi semua. Tidak boleh jomblo dan tidak boleh mendua. Oke, paham? Kalau fungsi tadi cuma diperhatikan yang himpunan awal atau anggota A-nya aja. Jadi anggota B-nya dia boleh jomblo, boleh mendua. Tapi untuk korespondensi satu-satu tidak boleh. Jadi baik itu himpunan pertama, himpunan kedua, anggota A, anggota B harus terisi cepat satu. Jadi nggak boleh mendua dan tidak boleh jomblo. Oke. Jadi dengan adanya dua syarat tersebut mengakibatkan banyak anggota himpunan A harus sama dengan banyak anggota himpunan B. Jadi kalau himpunan A itu ada 5 anggota, himpunan B-nya juga harus 5 anggota. Terus kalau himpunan A-nya 10, B-nya juga 10.
Kayak gitu ya. Nah, sekarang menentukan banyak korespondensi satu-satu. Caranya gimana ya untuk menentukannya? Perhatikan berikut. Nah, di sini Ustazah ambil satu contoh yang korespondensi satu-satu dengan 4 anggota. Kok bisa sih? Atau asal-usul menentukan rumusnya itu seperti apa? Kita perhatikan. Di sini ada 2 himpunan, P sama Q. Oke. Himpunan pertama atau anggota P-nya ada A, B, C, D. Nah, cara menulisnya di tempatnya harus ada titiknya. Harus di dalam, harus dilingkari. Q-nya ada P, Q, R, S. Berarti dia sama-sama 4 anggota. P-nya 4, Q-nya juga 4. Nah, ingat, 2 syarat tadi. Setiap anggota A-nya mempunyai, berarti kalau ini P, berarti setiap anggota P mempunyai tepat satu pasangan di Q. Jadi P-nya ini nggak boleh ada yang jomblo. Kemudian sama juga, setiap anggota Q mempunyai tepat satu pasangan di P. Jadi sama-sama nggak boleh ada yang jomblo dan sama-sama nggak boleh ada yang mendua. Kita perhatikan di sini. A, oke, di anggota P-nya ini, A dapat dipasangkan dengan 4 kemungkinan. 4 kemungkinan yaitu dengan P, Q, R, S. Berarti A-nya ini mungkin saja ke P, A-nya ini bisa saja ke Q, A-nya bisa saja ke R, A-nya bisa saja ke S. Oke, berarti A-nya punya A memiliki berapa kemungkinan? Memiliki 4 kemungkinan. Bisa ke P, ke Q, ke R, dan ke S. Oke. Habis itu kita lihat yang B. B dapat dipasangkan dengan 3 kemungkinan. Kenapa hanya tinggal 3 kemungkinan? Karena satunya ini sudah dipilih oleh A. Oke. Karena dari keempat ini sudah dipilih oleh A, berarti sisanya tinggal 3 kemungkinan saja. Seandainya A memilih P, berarti tinggal QRS yang kosong. Berarti B-nya hanya memiliki 3 kemungkinan. Oke. Berikutnya yang C dapat dipasangkan dengan 2 kemungkinan. Kenapa tinggal 2? Karena A tadi sudah memilih 1, berarti tinggal 3 kemungkinan untuk B. Kemudian B-nya juga memilih 1, berarti tinggal 2. Ingat, karena tidak boleh mendua, tidak boleh dipilih 2 kali. Jadi dipilihnya cuma sekali aja. Berarti sudah dipilih oleh A, sudah dipilih oleh B, berarti tinggal 2 kemungkinan untuk C. Oke, tinggal C punya 2 kemungkinan. Berikutnya D. Nah, yang D ini berarti kalau misalnya dari keempat ini yang ada di anggota Q ini sudah dipilih A, B, C, berarti tinggal berapa kemungkinan? Tinggal 1 saja. Tinggal 1 kemungkinan. Maka dapat ditentukan dengan seperti ini. Dengan demikian, banyak korespondensi satu-satu dari P ke Q adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke. 4 kali 3 berapa? 12. 12 kali 2, 24. 24 kali 1, 24. Berarti ada 24 cara. Gitu ya. Kalau dibalik boleh, boleh. Mau kalian tulis 1 kali 2 kali 3 kali 4, boleh. Karena perkalian itu nilainya sama. Maksudnya sama, 1 kali 2 itu 2. 2 kali 1 hasilnya juga 2. Oke, next. Nah, di sini kalian juga bisa tulis di buku catatan. Banyak anggota himpunan A atau NA, ini sama yang seperti tadi kita menentukan rumus tadi, itu semisal 1. Kemudian banyak anggota himpunan B atau NB itu juga 1. Kan harus sama. Kan korespondensi satu sama. Kalau himpunan A-nya 1, himpunan B-nya juga 1. Himpunan A-nya ada 10, di himpunan B-nya juga harus 10. Jadi nilainya harus sama. Anggotanya harus sama. Berarti kalau misalnya banyak anggota A-nya itu 1, banyak anggota himpunan B-nya itu 1, berarti korespondensinya cuma 1. Kan nggak ada pilihannya lain. Cuma 1 saja yang terhubung. Seandainya banyak anggota himpunan A-nya itu A,
terus anggota B-nya itu Hi, ya sudah, cuma mereka saja. Berarti cuma ada satu kemungkinan. Berikutnya yang kedua, banyak anggota himpunan A-nya 2. Otomatis B-nya juga 2 kan gitu. Berarti 2 sama 2. Nah, caranya ketika ada 2 kemungkinan tadi, misalnya A-nya ada anggota A-nya ada 1 sama 2, terus anggota B-nya A sama B misalnya. Berarti ada berapa kemungkinan? Ada 2 juga. Mungkin saja apa? 1 milih B. Gitu kan. Berarti sisanya tinggal 2 sama A. Kayak gitu. Kalau misalnya 2 milih B, berarti sisanya 1 sama A. Kayak gitu. Berarti caranya 1 kali 2. 1 dikali 2. 2 kali 1 boleh, Us? Boleh. 1 kali 2 atau 2 kali 1 boleh. Hasilnya berapa 1 kali 2? Hasilnya 2. Berikutnya, semisal banyak anggota himpunan A-nya itu 3. Otomatis banyak anggota himpunan B-nya juga 3. Langsung saja. Berarti 1 kali 2 kali 3. Jadi selalu diawali angka 1 boleh. Kalau Ustazah cara mengingatnya gitu. Jadi kalau misalnya 2 berarti 1 kali 2. Kalau misalnya 3 berarti 1 kali 2 kali 3. Gitu. Berarti 1 kali 2, 2. 2 kali 3, 6. Berikutnya kalau 4. Kalau anggota himpunan A-nya 4, berarti anggota himpunan B-nya juga 4. Sama seperti contoh tadi. Berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4. Sampai N-nya ini. Sampai anggotanya ini sampai berapa? Berarti 1 kali 2, 2. 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24. Kalian bisa meneruskan. Seandainya di sini kalian pilih berapa? Seandainya Ustazah pilih 6 ya. Atau 5 boleh. Misalnya di sini 5. Kalau anggota A-nya 5, berarti anggota B-nya juga 5. Berarti di sini 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Iya. Hasilnya berapa? 1 kali 2, 2. 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24. 24 kali 5, 120. Dan seterusnya. Seandainya di sini 11, berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 kali 10 kali 11. Tergantung N-nya ini. Gitu, oke? Jadi bisa diambil kesimpulan kayak gini rumusnya. Jika terdapat himpunan A dan B dengan NA sama dengan NB. Karena apa? Karena dia korespondensi salah satu, jadi nilainya harus sama. Anggotanya banyaknya harus sama, itu sama dengan N. N itu bisa kalian misalkan 12, 10, 1, berapapun. Banyak fungsi korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah N kali N kurangi 1, kali N kurangi 2, kali N kurangi 3, kali seterusnya sampai 3, 2, 1. Nah, kalau ini modelnya dibalik. Seandainya di sini misalnya, tadi saya contohin 5, berarti di sini 5 dikali 5 kurangi 1 berapa? Berarti di sini 4. 5 kurangi 2, 3, sampai angka 1. Mau dibolak-balik boleh. Mau pakai cara ini, atau pakai cara Ustazah. Kalau Ustazah dibalik dari angka 1 dulu, sampai dikalikan ke N-nya. Monggo, kalian lebih enak, lebih mudah dipahami yang mana. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari notasi fungsi. Nah, di sini notasi fungsi atau cara membacanya. Ya, kalian perhatikan biar kalian nanti tidak bingung. Oke. Fungsi itu dinotasikan dengan huruf kecil. Jadi nanti fungsi itu tidak hanya F, tapi ada beberapa, ada seperti F kecil, G kecil, atau H kecil. Nanti kalian akan menjumpai beberapa persoalan, jadi kalian nggak usah bingung. Jadi fungsi itu dinotasikan dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Jadi seperti F kecil, G kecil, atau H kecil. Fungsi F
Yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan F.2A panah B. Jadi bacanya, titik 2 ini bacanya memetakan. Jadi notasi seperti ini dibaca F memetakan A ke B. Gitu ya. F memetakan A ke B. Berikutnya, fungsi F yang memetakan X anggota himpunan A ke anggota himpunan B dinotasikan sebagai seperti ini. Jadi bacanya gimana? F memetakan X ke Y. Atau F memetakan X ke Fx. Atau F memetakan X ke Y sama dengan Fx. Oke, atau F dalam kurung X. Nah, jadi notasi seperti ini, jangan lupa kalau ada titik 2 seperti ini berarti dinotasi ya. Nah, F.2X panah Y itu dibaca F memetakan X ke Y. Oke, diulangi ya. F memetakan X ke Y. Kalian baca ini 5 kali, 10 kali, insya Allah terus ingat. Kemudian yang kedua, F memetakan X ke Fx. Oke, kemudian F memetakan X ke Y sama dengan Fx. Gitu. Oke. Y di sini merupakan peta atau bayangan. Bayangan dari X. Jadi ini loh, yang di dalam kurung, ini tuh namanya peta atau bayangan. Jadi ketika ada yang dikurung seperti ini, namanya dia bayangan. Atau bayangan X. Atau nilai fungsi dari X. Jadi ditulisnya Y sama dengan Fx. Himpunan dari nilai Y sama dengan Fx disebut daerah hasil atau range dari F. Oke, jadi kalau udah mulai bahas-bahas daerah hasil, berarti kita akan membahas tentang daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Seperti berikut ini. Kalian pahami? Nah, kita akan membahas tentang daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil fungsi. Oke. Fungsi dalam bentuk diagram panah. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu. Di sini ada berapa himpunan? Ada 2. Ada himpunan A sama himpunan B. Himpunan A atau anggota A-nya, yang posisinya di sini, ini namanya daerah asal. Oke. Jadi, himpunan awal atau anggota A, ini namanya daerah asal atau domain. Berarti domainnya atau daerah asalnya itu ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi semua yang ada di A ini, semua di himpunan ini itu sebagai daerah asal atau domain. Kemudian himpunan yang kedua atau anggota B-nya itu ada 3, 5, 7, 9, 11. Jadi semua yang ada di anggota B ini namanya daerah kawan atau kodomain. Nah, ini namanya daerah kawan atau kodomain. Lalu daerah hasil fungsinya yang mana? Jadi namanya daerah hasil fungsi itu yang kalian perhatikan yang ada di daerah himpunan kedua atau anggota B. Jadi yang kedua ini. Jadi daerah hasil atau range-nya itu ada di bagian sini. Jadi yang jadi namanya bayangan. Jadi yang mempunyai pasangan di A atau himpunan awal lah, itulah sebagai daerah hasil. Contohnya 3. Berarti dia daerah hasil enggak? Iya, kenapa? Karena 3 punya pasangan di anggota A. 5? Ya enggak? Iya, karena dia punya pasangan di anggota A. 7? Ya, dia punya pasangan di anggota A. 9? Ya, dia punya pasangan di anggota A. 11? Bukan. Kenapa? Karena dia jomblo, dia nggak punya pasangan. Jadi dia bukan daerah hasil atau range. Jadi range atau daerah hasilnya yaitu 3, 5, 7, 9. Seperti ini penjabarannya. Nah, dilihat lagi.
Kalau bentuk seperti ini, namanya apa tadi? Notasi. Bacanya gimana? Fungsi f memetakan A ke B. Oke, fungsi f memetakan A ke B. Ini namanya notasinya. Di mana A itu 1, 2, 3, 4 disebut daerah asal atau domain. Paham? Oke. Berikutnya yang B, 3, 5, 7, 9, 11. Pokoknya semuanya yang ada di B atau himpunan kedua itu disebut daerah kawan atau kodomain. Nah, dari diagram tersebut, nah cara menentukan daerah hasil atau range-nya, kita lihat bayangan dari satu nih, itu adalah 3, jadi pasangannya atau bayangan atau pasangannya, berarti 1 ke 3, berarti F1-nya, bayangan dari satunya itu 3 atau pasangannya. Bayangan kedua, F2-nya, yaitu 5. Kemudian F3-nya atau bayangan ketiganya itu 7. Bayangan keempatnya, yaitu ke 9 atau sama dengan bayangan F4-nya sama dengan 9. Maka hasilnya inilah yang dinamakan range atau daerah hasil. 11 tadi tidak. Kenapa? Karena dia tidak punya bayangan dan tidak punya pasangan. Gitu ya. Berarti daerah hasilnya tuh cuma 3, 5, 7, dan 9. Oke. Jadi kalian mulai tahu, oh daerah hasil atau domain itu seperti apa. Daerah kawan atau kodomain itu seperti apa. Terus menentukan range atau daerah hasil itu seperti apa. Kalian ingatnya dan kalian pahami ya. Berikutnya, next. Nah, sekarang cara menghitung nilai fungsi. Waduh, nilai fungsi juga harus dihitung, ya. Ini juga keluar di ujian, jadi kalian pahami baik-baik. Nah, di sini kalian perhatikan, ada notasi, ada rumus, ada persamaan fungsi. Ustazah buatkan seperti ini biar kalian bisa membedakan antara notasi, rumus, dan persamaan fungsi. Oke, jadi kalau ada titik 2 seperti ini bentuknya, ini namanya notasi. Bacanya gimana? Oke, kita baca sama-sama ya. F memetakan X ke AX plus B. Oke. F memetakan X ke AX plus B. Cara menulis rumusnya, oke, jadi nanti terkadang kalian akan menemukan notasi seperti ini. Ketika kalian diberi notasi seperti ini, kalian disuruh menentukan rumusnya. Sering sekali seperti itu. Jadi dikasih notasi kayak gini, terus menentukan rumusnya. Nah, cara menentukan rumusnya itu nulisnya F dalam kurung X. Jadi Fx seperti ini. Kalau misalnya nanti H, misalnya kan tadi kayak notasi tadi kan fungsi bisa disimpulkan dengan huruf kecil. Bisa saja kalian ketemu dengan F, bisa ketemu dengan G, bisa ketemu sama H, nggak boleh bingung ya. Kalau di sini H, berarti di sini juga H gitu. Nah, di sini F, X, F dalam kurung X, berarti X karena jadi kurung berarti dia artinya bayangan. Sama dengan AX plus B. Nah, jadi ini namanya rumus fungsi. Oh, jadi cara membuat rumus fungsi dari notasi yang di atas ini seperti ini bentuknya. Jadi kalian bisa membedakan. Oh, AX plus B-nya sama. Yang berubah ininya. F menjadi F dalam kurung X. Kemudian yang ketiga, ketika ada Y sama dengan AX plus B, nah langsung nih Y sama dengan AX B, ini namanya persamaan fungsi. Nah, ini namanya bentuk persamaan fungsi. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang notasi fungsi, mana yang rumus fungsi, dan mana yang persamaan fungsi. Oke, kalian pahami dan kalian catat di buku catatan kalian ya. Saya walaupun di buku paket nggak ada, kalian tulis. Next. Oke, nah kita ke contoh soal biar kalian lebih paham. Nah, seperti ini.
Contoh soalnya, diketahui fungsi f. Oke, ini namanya notasi ya. Tadi namanya apa? Notasi, fungsi, atau persamaan? Ini namanya notasi. Oke, kita baca sama-sama. Diketahui fungsi f memetakan x ke 3x plus 2. Nah, sekarang perintahnya tentukanlah rumus fungsi. Jadi kita disuruh membuat rumus fungsi kayak tadi. Kemudian f dalam kurung 4, f dalam kurung min 4, kemudian f dalam kurung a. Oke. Jadi dan bayangan 5. Nah, jadi notasi yang di atas ini disuruh merubah ke rumus fungsi. Ingat, rumus fungsinya tadi menjadi f dalam kurung x. Jadi, notasi tadi dirubah seperti ini. Namun, untuk ke himpunan keduanya atau 3x plus 2-nya tetap ditulis 3x plus 2. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang berikutnya, f dalam kurung 4 ini, itu kita harus fokus ke rumus saja. Jadi udah nggak usah bahas di notasinya, kita fokus di rumus fungsinya. Nah, kita lihat di sini. F dalam kurung 4. Posisinya 4 itu kan di dalam kurung. Sama seperti X. Oke, sama kan? Berarti kalau ketemu dengan X, seperti yang di sini ada 3X plus 2, berarti kalau ketemu X diganti dengan 4. Kenapa? Karena 4-nya ini sama-sama yang dikurung. Jadi kalau ketemu X diganti dengan 4. Jadi kalau rumusnya tadi Fx sama dengan 3X plus 2 menjadi 3, X-nya diganti dengan 4. Karena sama-sama yang dikurung kan. Ditambah 2, 3 kali 4, 12, ditambah 2 sama dengan 14. Berikutnya, F dalam kurung min 4. Nah, di dalam kurung, X-nya juga di dalam kurung. Berarti kalau ketemu X, diganti dengan min 4. Menjadi 3 dikali min 4 ditambah 2. Oke. Berarti perkalian sama penjumlahan duluan mana? Diutamakan yang perkalian dulu. Positif kali negatif? Negatif. Berarti 3 kali negatif 4 itu negatif 12. Negatif 12 ditambah 2. Jadi punya hutang, jadi negatif itu hutang ya. Punya hutang 12, terus plus 2. Berarti punya hutang 12 dibayar 2. Berarti sisanya masih hutang atau masih udah lunas? Masih hutang. Masih hutang 10. Berarti negatif 10. Oke, berikutnya F dalam kurung A. Nah, ini kalau tadi angka, ini abjad, nggak usah bingung. Karena dia sama-sama dikurung. Nih, FA sama kayak Fx ini. Berarti kalau ketemu X diganti dengan A. Menjadi 3A plus 2. Udah, cukup sampai di situ aja. Selesai. Oke. Nah, sekarang bayangan 5. Nah, tadi Ustazah sempat membahas sedikit bahwa kalau di dalam kurung ini namanya bayangan. Berarti kalau bayangan 5, nah jangan bingung. Jadi sama kayak tadi, cuman bahasanya kalau tadi kan di dalam kurung langsung, kalau ini ada tulisannya dulu bayangan 5. Berarti kalau bayangan 5 itu sama dengan F dalam kurung 5. Oke, bayangan 5 itu sama dengan F dalam kurung 5. Oke, berarti kalau ketemu X diganti dengan 5. Berarti 3 kali 5, 15. Ditambah 2 sama dengan 17. Kalian pahami baik-baik, karena di ujian kadang keluar. Oke. Jangan lupa ditulis juga. Oke, next. Nah, sekarang kita akan mempelajari grafik fungsi. Oke, grafik fungsi. Nah, sini. Misalkan diketahui fungsi F dari himpunan P itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini himpunan awal. Ke himpunan bilangan cacah.
Jadi dia nggak tahu ya bilangannya berapa, tapi ada ketentuannya. Nah, ini ada namanya tadi apa? Dia notasi, rumus, atau persamaan. Ini namanya notasi. Dinyatakan dengan F memetakan X ke 2X plus 1. Berarti cara membuat grafiknya kita harus tahu titik-titiknya di mana, kayak gitu. Nah, kita buat tabel seperti ini. Di contoh. X-nya itu maksudnya X itu himpunan awal tadi. Yang diketahui awal tadi apa? P kan? Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maaf, berarti di sini X-nya ya 0, 1, 2, 3, 4, 5. X itu himpunan awal. Kemudian ke 2X plus 1. Kita tulis di sini. 2X plus 1. Oke, X ke 2X plus 1. X ini berarti himpunan awal. Himpunan awalnya tadi kan P ya. Kita simpulkan P. Itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis di sini. Kemudian 2X plus 1. Nah, ingat. Di sini X. Oke. Terus di sini 2X plus 1. Berarti kalau ketemu X diganti dengan X yang di awal tadi. X-nya yang awal tadi 0. Berarti kalau 2X plus 1 berarti 2 dikali 0 plus 1. 2 kali 0, 0. Tambah 1 berarti 1. Nah, fungsi F-nya berarti F memetakan 0 ke 1. Seperti itu. Kemudian, yang berikutnya, X-nya itu 1. Dimasukkan lagi. 2X plus 1 berarti 2. X-nya diganti dengan 1. Berarti 2 kali 1 ditambah 1. 2 kali 1, 2. Tambah 1 sama dengan 3. Maka fungsi F-nya, F memetakan 1. X-nya tadi ke 3. 3 ini ya. Kemudian X2. X-nya 2. Berarti 2X plus 1. 2 dikalikan 2 ditambah 1. 2 kali 2, 4. 4 tambah 1 sama dengan 5. Maka fungsi F-nya, F memetakan 2 ke 5. Oke, kalian pahami dibuat tabelnya. Kemudian X3. Nah, di sini ada 2X plus 1. Berarti 2 kali 3 tambah 1. Karena X-nya tadi kan 3. Berarti 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7. Oke, berarti F memetakan 3 ke 7. Berikutnya 4. Berarti kalau ketemu X diganti dengan 4. Berarti 2 kali 4 tambah 1. 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. Jadi F memetakan 4 ke 9. Kemudian yang terakhir 5. Berarti kalau ketemu X diganti dengan 5. Berarti 2 kali 5 tambah 1. 2 kali 5, 10. Tambah 1 berarti 11. Berarti F memetakan 5 ke 11. Cara nulis pasangan berurutannya, berarti yang di awal tadi, himpunan awal tadi di depan semua. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu posisinya di depan. Kemudian hasil fungsi yang kita peroleh hasil pengerjaan ini tadi ditaruh di yang kedua. Berarti di sini 0,1, 1,3, 2,5, 3,7, 4,9, 5,11. Kalau sudah terbentuk seperti ini, baru kita buat grafiknya. Ingat, himpunan awal itu posisinya yang mendatar. Titik pusatnya 0 di sini. Ingat. Berarti kalau di sini kita simpulkan X tadi ya. Berarti di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0-nya taruh sini, 0. Jadi nggak boleh, oh ini ada 0, 1, 2, 3. Di sini 0, 1, 2, 3. Terus sini juga 0 lagi, nggak boleh. 0 cukup 1 di titik pusat sini aja. Oke, kalian bisa cek pekerjaan kalian dulu yang waktu buat grafik. 0, berikutnya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, misalnya mau kalian tambahin 6, seterusnya boleh. Tapi cuma sampai 5.
Kemudian yang tegak, hasil dari ini tadi. Ada 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, habis nolnya 1 aja, terus ke atasnya. Jangan sampai satunya di paling atas ya. 1 paling atas, terus 2 ke bawah nggak boleh. Jadi habis titik pusat, ke atasnya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 11. Kemudian kita buat titiknya. 0 ke 0,1. Berarti 0 itu di depan ini punyanya X. Ingat pasangan berurutan itu kan X, Y. Berarti X dulu kan. Berarti X itu yang mendatar. Berarti 0,1. Berarti posisinya di sini. 1,3. Berarti X-nya yang di 1, Y-nya 3. X-nya yang 1, Y-nya 3. Berarti di sini. 2,5. X-nya 2, Y-nya 5. X-nya 2, Y-nya 5. Posisinya di sini. 3,7. X-nya 3, Y-nya 7. 3,7. Berarti di sini. 4,9. X-nya di 4, Y-nya di 9. Berarti di sini. Kemudian 5,11. X-nya 5, Y-nya 11. Sudah bentuk seperti ini, kita tarik garis. Seret, maka diperoleh gambar seperti ini. Oke, kalian pahami. Kalian cermati kok bisa seperti itu hasilnya, kalian pahami lagi. Misalnya kalian masih bingung, kalian boleh bertanya ke Ustazah. Nah, Ustazah ingatkan kembali, karena kita belajarnya daring, nilai kalian itu akan diambil dari beberapa hal, beberapa aspek. Yang pertama, kehadiran. Jadi jangan lupa presensi kalian ke semua mata pelajaran, nggak hanya matematika, ke semua aja. Semua mata pelajaran. Ketika memang kalian nggak bisa mengikuti, kalian langsung bilang, boleh ke wali kelas atau ke guru mapel, kalau misalnya kalian tidak bisa mengikuti kegiatan itu. Tujuannya apa? Biar kalian nggak di alfa. Karena eman-eman sekali kalau kalian nanti di alfa. Karena kehadiran itu bobotnya 10%. Oke. Nah, untuk matematika kehadiran itu bobotnya 10%. Berikutnya untuk tugas, nah untuk tugasnya warna biru, berarti kita ke biru nih, itu 50%. Lihat, tugas itu poinnya banyak. Jadi jangan sampai kalian sepelekan. Jadi ketika ada tugas, Ustazah akan menerima usaha kalian seperti apapun tuh Ustazah terima. Yang penting kalian punya usaha. Oke. Jadi tugas itu bobotnya 50%. Jadi jangan sampai kalian sepelekan, jangan sampai aku nggak usah ngerjain aja. Jangan sampai punya pemikiran seperti itu. Oke, manfaatkan sebaik mungkin tugas dari semua guru, semua ustadz-ustazah kalian. Berikutnya, PTS. Nah, ini warna ungu. Bentar, PTS warna biru. Nah, PTS-nya itu 15%. Oke, PTS-nya itu 15%. PTS insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 14 September 2020. Jadi kalian nanti akan melaksanakan PTS, jadi kerjakan semaksimal mungkin. Oke, karena mungkin ada guru yang di sini status saja memberi presentasi 20%, tapi untuk matematika itu 15%. Tapi kalian tetap harus mengikuti dan manfaatkan sebaik mungkin. Dan kemudian untuk PTS, PAS-nya, penilaian akhir semesternya, bobotnya itu 25%. Jadi ingat-ingat, nah poin terbanyak itu tugas. Jadi ketika ada tugas, kalian kerjakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kalian tinggalkan. Semua ustadz ustazah, semua mata pelajaran harus kalian kerjakan. Oke? Cintai semua mata pelajaran itu, jangan pernah menghindari atau tidak menyukai. Cintai semuanya, insya Allah semuanya itu akan mudah juga. Kayak gitu. Oke, cukup sekian yang bisa ustazah sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Kesalahan milik saya dan kelebihannya milik Allah Subhanahu wa taala. Ustazah syukuri atas perhatiannya. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Mohon maaf jika mungkin di situ ada yang belum paham. Nggak apa-apa, kalian bisa tanya ke Ustazah, bisa sharing, kayak gitu. Yang penting tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Ingat, intinya matematika itu kalian harus sabar sama istiqomah. Oke?
Cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.